Saat di sekolah, mencontek tentu bukan hal yang aneh. Gambaran untuk mencontek biasanya dilakukan oleh siswa yang tidak pandai dalam bidang akademik dan menginginkan jalan pintas. Namun, bagaimana jika kali ini seorang siswa jenius yang memimpin dalam tindakan mencontek terbesar dalam sejarah? Kisahnya berawal dari seorang gadis muda bernama Lin, seorang yang jenius dengan banyak prestasi dan nilai yang sempurna. Suatu hari, ayah Lin berencana memindahkan putrinya ke sekolah menengah atas yang lebih baik untuk masa depan Lin. Namun, Lin cukup ragu untuk pindah ke sekolah menengah atas karena menurut perhitungannya, biaya yang dibutuhkan untuk pindah ke sekolah menengah atas cukup mahal. Kepala sekolah yang tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendidik siswi seperti Lin bersedia memberikan beasiswa. Pertama kali Lin masuk sekolah, dia bertemu dengan seorang gadis bernama Grace. Setelah berkenalan, mereka menjadi teman baik. Grace adalah gadis yang baik, tetapi tidak seperti Lin. Dia tidak terlalu pandai dalam bidang akademis. Suatu hari, Grace memberitahu Lin bahwa dia dalam masalah karena dia tidak bisa berpartisipasi dalam acara teater jika nilainya tidak memenuhi persyaratan. Lin membantu Grace dengan cepat. Pertanyaan yang ada di lembar Grace dapat dengan mudah diselesaikannya. Grace meminta Lin untuk mengajarinya agar nilainya dapat meningkat pada semester ini. Saat ujian tengah semester, Lin memberitahu Grace bahwa soal ujian mereka sama dengan pembahasan yang Lin ajarkan pada Grace. Tapi menurut Grace, dia tidak bisa menjawabnya. Melihat sahabatnya kesulitan, Lin pun membantunya dengan memberikan jawaban yang diselipkan di penghapus yang diletakkan di sepatu Lin. Saat akan bertukar sepatu antara Lin dan Grace, guru pengawas pun melihat. Hampir saja ketahuan. Tapi Lin berhasil memberikan jawaban kepada Grace. Pat tertarik dengan cerita Grace dan dia menawarkan sejumlah uang jika Lin mau membantu dia dan teman-temannya selama ujian. Awalnya Lin ragu-ragu, tapi Pat dan Grace memberitahu sebuah informasi bahwa walaupun Lin mendapatkan beasiswa, harus tetap membayar uang bangunan sekolah. Saat pulang, Lin menemukan bukti pembayaran sekolah oleh ayahnya. Lin sedih karena ayahnya harus membayar dengan jumlah yang tidak sedikit. Setelah mengetahui bahwa ayahnya membayar uang bangunan sekolah untuknya, Lin memutuskan membantu ekonomi keluarganya dengan menerima tawaran Pat. Lin akan membantu mereka dalam ujian menggunakan metode ketuk piano. Setiap gerakan jari mewakili sebuah huruf yang akan dihafalkan oleh temannya. Metode ketuk piano ini berkembang sangat cepat dari mulut ke mulut. Suatu hari, Lin mewakili sekolahnya dalam sebuah lomba bersama siswa lain bernama Beng, seorang anak muda yang jenius dan penerima beasiswa, meskipun dia berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Karena Lin dan Beng sama-sama berlian, mereka dengan mudah memenangkan lomba sebagai sebuah tim. Kepala sekolah memuji kedua siswa jenius tersebut. Kemudian kepala sekolah menginformasikan bahwa sekolah mereka menerima tawaran untuk mengirim salah satu siswa mereka untuk mengikuti program internasional. Informasi ini menyebabkan mereka berdua bersaing dalam program tersebut. Ketika Beng pulang ke rumah, dia melihat usaha laundry ibunya dalam kondisi yang buruk karena sebagian besar peralatannya rusak. Keesokan harinya di sekolah, seorang siswa bernama Tong mendekati Beng dan memohon untuk diizinkan menyalin jawabannya dan akan memberi imbalan uang kepada Beng, namun Beng menolak. Ketika ujian dimulai, Beng memperhatikan bahwa Tong berusaha menyalin jawaban Lin. Namun, Beng tidak tahu bahwa Lin menjalankan bisnis kecurangan dan Tong adalah salah satu kliennya. Beng memperingatkan Lin bahwa Tong mencoba menyalin jawabannya. Kemudian Beng melaporkan tindakan Tong kepada guru pengawas. Namun, guru pengawas mengabaikan laporan Beng karena ujian memiliki 2 set lembar soal yang berbeda, sehingga tidak mungkin Tong bisa menyalin jawaban. Setelah Lin mengetahui bahwa ada 2 lembar soal yang berbeda, semua klien Lin mulai panik. Namun Lin memecahkan situasi dengan membagikan jawaban kepada kliennya yang memiliki lembar soal yang sama dengannya. Ketika dia mendapatkan kesempatan, Lin menukar lembar soal dan jawaban dengan Tong dan mulai menyelesaikan lembar soal yang berbeda. Setelah ujian selesai, Lin dan teman-temannya merasa senang. Mereka berhasil melakukan aksinya dengan sukses. Tetapi tiba-tiba Lin dan Tong dipanggil ke kantor kepala sekolah. Di sana, Lin melihat Beng yang telah melaporkan bahwa Tong mencoba menyalin lembar jawaban Lin kepada kepala sekolah. Tong tidak mengakui tuduhan tersebut, sementara Lin berpura-pura tidak terlibat dalam tuduhan tersebut.
Tiba-tiba, guru pengawas datang ke kantor kepala sekolah untuk menjelaskan bahwa tidak mungkin Tong bisa mencontek lembar jawaban Lin, karena lembar soal yang mereka miliki berbeda. Namun naasnya, lembar memo milik Lin menjadi bukti terjadi kecurangan saat ujian dan membuktikan Lin bersalah karena antara lembar jawaban dan soal berbeda. Kemudian ayah Lin datang ke sekolahan. Karena keterlibatan Lin dalam skandal kecurangan, kepala sekolah mengungkapkan betapa kecewanya dia dengan perilaku Lin dan memutuskan untuk membatalkan beasiswa. Lin mendengar hal ini, membalas dengan mengungkapkan kekecewaannya terhadap sekolah karena menagih biaya masuk kepada ayahnya meskipun dia menerima beasiswa. Setelah mendengar pernyataan Lin, kepala sekolah memutuskan untuk mencabut kesempatan Lin untuk bergabung dengan program beasiswa internasional dan memilih hanya Beng yang akan mendapat kesempatan tersebut. Mendengar keputusan kepala sekolah tersebut, Beng menyesali tindakannya karena hal ini bukan yang ia inginkan. Ketika di rumah ayahnya, mengungkapkan betapa kecewanya ia pada Lin yang telah berbohong tentang pelajaran les pianonya yang ia jadikan alasan untuk bisnis curangnya. Ayah Lin mengatakan kepadanya bahwa ini adalah kesalahan Lin menjadi seperti ini dan memintanya untuk berhenti. Grace mengundang Lin untuk makan malam bersama. Di tengah-tengah percakapan mereka, Grace meminta Lin untuk melakukan kecurangan lagi. Namun mereka tidak akan mencontek untuk ujian reguler. Sebaliknya, mereka berencana untuk mencontek pada standar internasional untuk penerimaan universitas. Grace kemudian memberitahu Lin bahwa dia dan Pat harus lulus ujian karena orang tua Pat berpikir bahwa Grace membantu menaikkan nilai Pat. Karena itu, orang tua Pat ingin membayar kuliah Grace jika dia bersedia pergi ke Universitas Boston dengan Pat. Dalam keputusan Grace dan Pat tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan Lin untuk membantu apa yang diminta oleh orang tua Pat. Lin tidak ingin menyetujui permintaan yang beresiko tinggi karena dia telah belajar dari pengalaman sebelumnya. Grace mencoba membujuk Lin dengan mengatakan bahwa Pat akan membayar dengan jumlah uang yang banyak jika ia setuju untuk membantu mereka. Lin memutuskan untuk berpikir sebelum menerima tawaran Grace dan Pat. Ketika Lin berpikir, tanpa sengaja perhatiannya tertuju pada jam internasional di dinding resepsionis. Lin kemudian menyadari bahwa mereka dapat menggunakan perbedaan zona waktu untuk keuntungan ketika mereka menyontek pada ujian internasional tersebut. Keesokan harinya, Lin menjelaskan rencana kepada Grace dan Pat. Ujian akan dimulai pada waktu yang sama di seluruh dunia. Tetapi karena perbedaan zona waktu, beberapa negara akan mulai ujian lebih awal dari yang lainnya. Rencananya adalah untuk menyelesaikan soal ujian di Australia, kemudian berbagi jawaban dengan Grace dan Pat sebelum ujian dimulai di Thailand. Namun, Lin juga meminta untuk menjual jawaban kepada banyak orang sehingga mereka akan mendapat banyak keuntungan. Lin juga menyatakan bahwa dia mungkin tidak dapat menghafal semua jawaban sendiri. Oleh karena itu, dia membutuhkan seseorang dengan ingatan yang baik seperti Beng. Namun Lin tahu bahwa Beng tidak akan membantu mereka karena Beng tidak dapat mentolerir kecurangan. Pada malam sebelum ujian beasiswa, 2 orang preman tiba-tiba menghampiri Beng dan memukulinya sampai dia pingsan. Ketika dia bangun, keesokan harinya, Beng menemukan dirinya dibuang di tempat pembuangan sampah yang menyebabkan dia gagal mengikuti ujian beasiswa. Beberapa hari kemudian, Lin bertemu dengan Beng dan mengajaknya untuk bergabung dengan skema kecurangannya. Beng pada awalnya menolak tawaran Lin karena dia tidak ingin terlibat dalam kegiatan ilegal seperti itu. Lin mencoba meyakini Beng bahwa mereka berdua dalam posisi yang sama karena mereka tidak dilahirkan dalam keluarga yang kaya. Lin mengatakan jika Beng memutuskan untuk bergabung, dia dan krunya akan menunggunya di alamat Grace. Keesokan harinya, Beng memutuskan untuk bergabung dengan skema Lin karena dia membutuhkan uang. Setelah itu, Lin dan Beng mulai berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menghafal. Setiap setengah dari semua jawaban antar sesi ujian, mereka akan mengirim jawaban mereka kepada kru melalui smartphone yang mereka sembunyikan di toilet. Setelah itu, Grace dan Pat akan mengubah jawaban mereka menjadi barcode pensil yang nantinya akan mereka bagikan kepada klien. Selain itu, untuk mengatasi bagian essay, Beng akan berpura-pura sakit agar nantinya dia bisa pergi ke toilet untuk mengirimkan kata kunci esai kepada Pat dan Grace. Pada hari terakhir persiapan Pat, secara tidak sengaja mengatakan sesuatu yang membuat Beng marah. Yang menyadari bahwa Pat lah dalam pemukulan preman tempo hari, sehingga Beng memukul ke arah Pat dan tidak sengaja mengenai Lin. Pat meminta maaf kepada Beng, tetapi Beng memutuskan untuk membatalkan rencana mereka dan Lin yang juga mengetahui tentang perbuatan Pat memilih untuk ikut membatalkan rencana mereka.
Tidak lama, Bank datang kembali dan meminta Lin untuk menyelesaikan apa yang dia mulai dan bertanggung jawab. Karena Lin yang menyebabkan hal ini terjadi pada Bank, dan setidaknya dia akan mendapatkan uang jika dia melanjutkannya. Akhirnya mereka pergi ke Australia. Bank menyelesaikan sesi pertama dengan cepat sebelum istirahat. Namun ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk mengirim jawaban, Bank tiba-tiba meminta kru untuk menaikkan bagiannya selama waktu istirahat. Jika mereka tidak ingin mengirim jawabannya, awalnya Pat menolak, tetapi Grace membujuk Bank dengan mengirimkan setengah dari permintaan Bank dan berjanji untuk memberikan uangnya setengahnya lagi. Lin dan Bank melanjutkan ujian sesi kedua mereka. Tetapi setelah sesi kedua mereka, seseorang melaporkan Bank kepada panitia karena dia berada di toilet terlalu lama, membuat orang lain curiga. Sementara Lin tidak dapat mengirimkan jawabannya karena antrian toilet yang panjang. Di sisi lain, panitia menangkap basah Bank karena menggunakan telepon di toilet, tetapi Bank berhasil menghapus semua pesan yang terkait dengan skema mereka sehingga tidak ada bukti. Sayangnya, Lin belum bisa mengirim jawaban sesi kedua, tetapi berhasil menghindari tertangkap basah. Lin kemudian harus menyelesaikan sesi ketiga dan mengingat semua pertanyaan tanpa Bank. Lin berjuang untuk menghafal semua jawaban sendiri, tetapi berhasil melakukannya. Setelah itu, Lin mencoba menghafal kata kunci untuk pertanyaan esai. Kemudian mencoba cari cara untuk melarikan diri dari ruangan dengan cara memasukkan pensil ke tenggorokan agar dia terlihat sakit. Panitia juga mencurigai Lin. Saat menghindari panitia, Lin mengirimkan sisa jawaban dari ujian yang telah dihafalkannya. Panitia menangkap Lin dan mengawalnya kembali ke kantor untuk diinterogasi. Saat tiba di kantor, Lin melihat Bank sedang diinterogasi dan mengaku bahwa dia menggunakan smartphone di toilet untuk membuka kamus online dan menyembunyikan skema mereka yang sebenarnya. Bank kemudian memberi isyarat kepada Lin untuk menyuruhnya kembali ke Thailand terlebih dahulu dan mengaku kepada panitia bahwa dia tidak mengenalnya. Lin tiba di Thailand. Grace dan Pat menyambutnya dan mengatakan bahwa skema mereka sukses besar. Lin merasa bersalah akan perbuatannya dan menolak untuk merayakannya. Bahkan menolak uang pembagiannya. Bank telah mengambil uang bagiannya dan akibat dari skandal tersebut, Bank dikeluarkan dari sekolah. Bank menggunakan uang bagiannya untuk berinvestasi dalam bisnis laundry ibunya. Suatu hari, Bank mengundang Lin untuk menemuinya di tempatnya. Ketika mereka bertemu, Bank mengusulkan rencana kecurangan baru yang lebih aman dengan klien potensial yang jauh lebih besar dan keuntungannya lebih besar. Lin mengatakan kepada Bank untuk mengambil sisa bagiannya sebagai ganti jika dia membutuhkan uang. Tetapi Bank bersikeras melakukan ini karena bahkan jika dia belajar keras, dia akan berakhir sebagai pekerja kantoran dengan uang yang lebih sedikit daripada skema. Namun Lin menolak untuk bergabung dengannya, bahkan setelah Bank mengancam akan mengekspos Lin sebagai dalang dari skema tongkat terakhir. Karena Lin tidak mau memiliki rasa penyesalan di sisa usianya, akhirnya Lin memutuskan untuk menyerahkan pengakuan resmi atas kejahatannya kepada organisasi tersebut.